Muhson Taksis, alamat Wonorejo Wirosari, Klaten Kendal. Luas lahan ini berapa Pak? Kurang lebih 750. Jumlah pohonnya berapa Pak? 250-an. 250-an ya. Yang sudah berbuah sekitar 150-an. Untuk jenis jambunya Pak? Citayam. Citayam ya Pak. Ini tanaman ini sudah umur berapa Pak? 2 tahunan. 2 tahun ya Pak ya? 2 tahun. Untuk pupuk kocor Supernasa sama Power, untuk pertumbuhan di atas organik sama POC, harmonik sama POC Nasa. Untuk pencegahan hama, Pestona, metilat sama Glio ya. Itu cara penggunaannya bagaimana Pak? Cara penggunaannya Supernasa itu yang dikocor. Supernasa sama Power ya. Itu kira-kira 2 sendok. Ya. Sendok makan ya. Dicampur dengan 10 liter air ya. Ditambah TS sama KCl secukupnya ya. Nanti diaduk sampai ya melumat, campur dengan air ya. Kemudian disiramkan kurang lebih 10 batang. 10 liter untuk 10 pohon ya, 10 batang ya. Berarti per pohon 1 liter Pak ya? Kurang lebih ya. Kemudian POC Nasa dosisnya berapa Pak sama harmonik? POC Nasa sama harmonik itu, kalau harmonik itu saya menggunakan 1 tutup ya. Sama POC 4 tutup per tangki. Kemudian itu dicampur dengan pengendali hamanya tidak Pak? Dengan Pestona? Kalau itu sore yang sore hari ya. Dosis Pestona berapa Pak? Dosis Pestona itu pakai 6 sampai 8 tutup, semprotkan sore hari ya Pak, setangki. Kemudian glionya Pak? Glionya dikocor di bawah. Untuk itu kan untuk jamur. Iya. Itu dikocor bersamaan dengan Supernasa atau tidak? Sebagian itu tergantung. Iya. Tergantung kebutuhan. Kalau memang mendesak itu biasa tidak dibarengkan sama kocor. Mendesak, kalau tidak ya bareng-bareng bisa. Dari segi humus, kesuburan tanah meningkat, ke pertumbuhan, dari segi yaitu pertumbuhan sama produk, alhamdulillah cukup memuaskan ya. Karena meningkat dari mutu dan kualitasnya itu bisa meningkat sampai 34%. Dari sisi serangan hama penyakitnya bagaimana Pak? Alhamdulillah kalau dia jeli dan ya selalu rutin, itu sejak dini cukup mudah dan ringan untuk menangani hama ya. Kesemuanya dari humus tanah sampai masya Allah sampai buahnya itu ada kelebihan semuanya. Kelebihannya semua ya Pak. Terutama rasa manis, buahnya itu bagus, dagingnya tebal, warnanya merah sekali Pak. Cukup. Munculnya buah kemudian tunas-tunas ini juga terus menerus Pak ya? Ya alhamdulillah itu beruntun. Terus menerus ya Pak. Ya, ada yang musim pete, terus kemudian ada yang besar, ada yang kecil, ada yang bunga, ada yang trubus. Berarti terus menerus ya Pak ya? Berarti bisa panen terus menerus ini. Oke Pak. Ya alhamdulillah, karena tadi saya sudah mengungkapkan kenaikan itu sampai 30-40% ya. Nah, jadi kalau dianalisa itu dulunya umpamanya 1 kali petik itu 50. Makanya bisa 50 kilo itu bisa bertambah sampai yaitu 75, bahkan bisa lebih. 1 kali petik. 1 kali petik katanya sekarang ini sudah bisa sampai 3 kintalan Pak. Nah, ya kan prosesnya demikian. Kalau 50 bisa hasil 75 kilo. 75 kilo ya. Seandainya tadinya 1 kintal bisa naik sampai 1,5 kintal. Oh, ini sangat luar biasa Pak ya. Tapi kalau saat ini sekali petik bisa sampai 3 kintal Pak ya? Insya Allah bisa. Bahkan bisa lebih. Bisa lebih dari 3 kintal ya? Ini sangat luar biasa. Kemudian Pak, harga sekarang ini berapa Pak? Sekarang normal itu 3,5. 3.500 ya Pak? 3.500 per kilo. Yang A. Yang A ya? Yang grade A? Yang grade A. Grade A itu ukurannya bagaimana Pak? Grade A itu pertama lepas itu dari cacar. Ya. Jadi dari bentuknya itu mulus. Ukuran besar paling tidak 1 kilo itu 4 sampai 3 buah. 3 sampai 4 buah ya. Kemudian kalau grup B
Grup B itu yang rusak, entah itu karena hama, entah itu karena bentuknya kurang besar. Ya. Itu harganya 1.500. 1.500 ya Pak. Kemudian saya dengar ini Pak Mukson ini juga sudah ekspor ke Jepang Pak ya. Nah, mungkin pasar yang dikendaki Jepang itu yang bagaimana Pak? Sementara ini yang sudah dikirim ke Jepang. Yang dikendaki oleh Jepang pertama itu kualitas barang, dan dia terlepas dari pestisida. Jadi diperkirakan 1 kilo itu 3 sampai 4 buah. 3 sampai 4 buah ya. 1 kilo. Yang kedua yaitu lepas pestisida. Pestisida ya. Kimia. Pestisida kimia Pak ya. Pestisida kimia. Kemudian setelah menggunakan produk NASA itu bagaimana tanggapan orang-orang Jepang sana Pak? Alhamdulillah saya sudah bisa istilahnya secara langsung dia cukup puas dan memuaskan, terutama yaitu kandungannya mutu buahnya itu, dan memang tebal dagingnya ya. Dan cukup ukurannya cukup besar ya? Cukup puas lah Jepang puas ya? Oke. Juga lebih berat juga Pak ya? Ini sangat luar biasa ini. Kemudian kalau ke ekspor ke Jepang itu kan pasti harga lebih tinggi Pak ya? Kalau ke Jepang harganya bisa sampai berapa itu Pak? Kalau sekarang saya matok harga itu kemarin karena bulan Mei, Juni itu kan langka barang. Saya sudah memprediksi kalau itu produk di bawah normal ya. Nah, makanya barang kurang, makanya harga dipatok 6.000 ya Pak. Oh, luar biasa ini. Kemarin dari petani 5,5 sampai 5.000 ya. 5,5 sampai 5.000 ya. Dari petani. Rekan petani, khususnya petani jambu, pada umumnya keseluruhan petani yang hadir di sini kami ajak untuk menggunakan produk pupuk dari NASA, karena saya sudah membuktikan sendiri pupuk dari NASA itu memang sangat memuaskan dan sangat hemat, yaitu mudah dan sangat ramah dengan lingkungan, tidak mengganggu kesehatan lingkungan entah itu hewan maupun manusia. Kalau ditinjau dari itu efisien ke semuanya, apalagi kalau ditinjau dari secara yaitu ekonomi memang sangat menguntungkan sekali. Karena biaya ringan, alhamdulillah produk meningkat. Itu yang kami harapkan. Demikian Mitra NASA bincang-bincang kami dengan Bapak Mukson dan juga petani-petani yang lain ya. Ternyata hasil jambu jenis Citayam ini sangat luar biasa dan ini sudah bisa ekspor ke Jepang ya. Ini dengan menggunakan teknologi dari NASA, ini insya Allah jambu ini akan berkembang sehingga nanti mendapatkan hasil yang sangat luar biasa, dan Pak Mukson itu sudah membuktikan bisa ekspor ke Jepang. Reporter Agus Budi dan kameramen Syahrial Reza melaporkan dari Kabupaten Kendal. Salam NASA.